Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Selama hidupnya beliau selalu melakukan dakwah seperti nabi-nabi lainnya. Istrinya bernama Al-Asba, seorang wanita Bani Israel. Ketika usianya semakin bertambah tua, Nabi Zakaria semakin gelisah. Sebab mereka belum dikaruniai seorang anak dari Allah. Nabi Zakaria mempunyai pikiran jika ia wafat dan tidak ada lagi penerusnya, tentu Bani Israel akan mengalami kehancuran akhlak. Hal inilah yang menjadi pemikirannya. Pada siang hari Nabi Zakaria melakukan dakwah, sedangkan pada malam harinya untuk berdoa meminta pada Allah agar segera dikaruniai anak. Namun dia itu belum juga dikabulkan. Sehingga masyarakat kota menganggap istrinya mandul. Nabi Zakaria diberi anak, akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria. Sebab sudah lama ia berdoa dengan kesungguhan hati. Sehingga pada suatu hari datanglah malaikat memberi tahu dirinya. Ketika itu Nabi Zakaria sedang ada di mihrab untuk ibadah. Malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengabari Nabi Zakaria mengatakan bahwa tidak lama lagi ia akan mempunyai seorang putra, yaitu Yahya. Kelak anak itu akan menjadi penerus dakwahnya. Tidak terlukiskan lagi kegembiraan Nabi Zakaria. Segera bersujud di mihrab dan mensucikan nama Allah. Kabar yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 39. Artinya, kemudian datanglah malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri sembahyang di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan pada kamu dengan kelahiran seorang putra, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, dan seorang nabi dan keturunan orang-orang saleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Begitulah malaikat Jibril memberi kabar gembira. Namun ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh Nabi Zakaria. Selama 3 hari ia tidak boleh bicara dengan kaumnya. Selama 3 hari itu ia harus menggunakan kata hati untuk berzikir. Dengan adanya syarat yang telah diajukan malaikat Jibril kepadanya, maka ia pun tidak bicara. Hanya boleh melihat dan mendengar. Meskipun begitu ia selalu berzikir di dalam hati. Begitulah sampai istrinya benar-benar melahirkan. Dengan demikian syarat yang diajukan padanya juga merupakan tanda istrinya mulai hamil. Demikianlah kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa dalam menegakkan ajaran Allah. Selain itu ia tidak pernah berputus asa dalam melakukan doa meskipun dalam waktu lama baru terkabul. Sebab ia yakin Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku,
Bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Berfirman Allah, demikianlah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Ali Imran ayat 40. Al-Asba adalah istri Nabi Zakaria alaihi salam sekaligus ibunda Nabi Yahya alaihi salam. Huruf alif dan lam dalam nama tersebut merupakan nama asli, bukan perangkat takrif definitif dalam gramatika Arab. Selanjutnya, kedua huruf tersebut dibuang karena dikira sebagai perangkat takrif. Seperti halnya dalam nama Al-Izar dan Al-Mas. Setelah dua huruf di awal nama tersebut dibuang, nama itu menjadi Asba, lalu dieja menjadi Asia. Asal nama Al-Asba adalah Al-Yasba. Maknanya orang yang bersumpah dengan asma Allah. Selain itu, Al-Asba juga merupakan nama istri Nabi Harun alaihi salam. Bahkan, nama Zakaria dan istrinya disebutkan dalam kitab-kitab suci umat Nasrani. Tepatnya dalam kitab Lukas, halaman 5-45, Syekh Abdur Rahim. Kitab Al-Lambi Usuk Al-A'lam Al-Waridah fi Qahas Al-Anbiya halaman 42. Selain itu, Asia adalah putri dari Fakut yang merupakan bibi dari Siti Maryam. Namun, ada pula yang menyebut bibi dari Nabi Isa alaihi salam. Saat itu, usia Asia sudah mencapai 8 atau 90 tahunan. Ia dikenal sebagai wanita sekaligus istri salehah yang tekun beribadah kepada Allah. Tumbuh di rumah ahli ibadah, senantiasa menjaga kesucian dan kehormatan diri. Ia hidup menyendiri karena Allah telah menghalanginya dari nikmat berketurunan. Namun, dia mengganti nikmat itu dengan nikmat kesabaran dan keimanan.